Pertandingan Man United versus Newcastle pada pekan ke-18 Premier League 2025-2026 berakhir dengan kemenangan tipis tuan rumah di Old Trafford, Sabtu, 27 Desember 2025. Manchester United menutup laga Liga Inggris ini dengan skor 1-0 dalam duel yang berjalan ketat sejak menit awal. Gol sematawayang dicetak Patrick Dorgu pada menit ke-24 lewat sepakan voli di kotak penalti. Gol itu memastikan 3 poin penting bagi tim asuhan Ruben Amorim di tengah persaingan papan atas. Manchester United naik ke peringkat kelima, sementara Newcastle tertahan di papan tengah. Patrick Dorgu tampil sebagai pembeda lewat gol sematawayang pada menit ke-24. Kontribusi itu memastikan 3 poin penting bagi tim asuhan Ruben Amorim di tengah persaingan papan atas yang ketat. Kontribusi ofensif Dorgu tercermin dari satu operan berpeluang gol. Selain itu, ia mencatat 2 tembakan yang seluruhnya mengarah ke gawang. Efektivitas itu berpuncak pada 1 gol yang menjadi pembeda laga. Tidak mengherankan jika ia dinobatkan sebagai pemain terbaik pertandingan. Real Madrid mulai menyusun rencana besar untuk memperkuat lini tengah pada masa mendatang. Nama Bruno Fernandes kini muncul sebagai salah satu target utama klub raksasa Spanyol tersebut. Gelandang Manchester United itu tetap menjadi pusat permainan tim meski perannya kerap lebih dalam. Kontribusinya masih menjadi yang tertinggi di antara rekan setimnya musim ini. Situasi semakin menarik karena Bruno Fernandes tengah mengalami cedera jaringan lunak. Kondisi ini memaksa Manchester United menyesuaikan komposisi tim tanpa sang kapten. Di tengah kondisi tersebut, spekulasi transfer pun berkembang. Real Madrid disebut melihat peluang besar untuk merekrut pemain asal Portugal itu. Inter Milan dikabarkan membidik Hepren Thuram sebagai tambahan lini tengah mereka. Menurut Skinternews, klub berharap dapat mempertemukan Hepren dengan saudaranya, Marcus, di San Siro. Marcus Thuram telah menjadi salah satu pemain kunci Inter Milan sejak bergabung pada 2023. Kehadirannya membantu Nerazzurri meraih Scudetto pada musim pertamanya. Hepren Thuram kini menjadi sosok penting di lini tengah Juventus sejak kedatangannya pada 2024. Meski bermain di klub berbeda, kedua saudara ini rutin tampil bersama di tim nasional Prancis. Inter Milan berminat memperkuat lini tengah menjelang musim depan. Strategi ini juga terkait dengan ketertarikan Juventus terhadap Davide Frattesi. Barcelona menghadapi situasi mendesak di lini belakang setelah Andreas Christensen mengalami cedera. Kondisi ini membuka peluang khusus bagi Barcelona untuk mendaftarkan pemain pengganti sesuai regulasi La Liga. Namun, peluang tersebut tidak datang tanpa batasan. Barcelona harus mematuhi serangkaian tenggat waktu ketat agar rencana mendatangkan bek baru bisa terwujud. Aturan La Liga memungkinkan klub memanfaatkan sebagian gaji pemain cedera. Akan tetapi, besaran dana dan proses administrasinya sangat bergantung pada waktu pengajuan. Dengan kedalaman skuad yang kian menipis, Barcelona dituntut bergerak cepat. Kegagalan memenuhi tenggat akan menutup opsi transfer yang tersedia. Mohamed Salah memasuki musim 2025-2026 dengan sorotan berbeda. Performa penyerang asal Mesir itu tak lagi setajam musim sebelumnya, saat ia menjadi sosok kunci di balik gelar Premier League Liverpool. Penurunan performa tersebut terjadi bersamaan dengan periode sulit yang dialami tim asuhan Arne Slot. Liverpool masih berupaya menyesuaikan diri dengan taktik baru dan integrasi pemain anyar, sementara hasil di lapangan belum stabil. Dalam konteks inilah, pernyataan lama legenda klub Ian Rush kembali diperbincangkan. Rush pernah menegaskan bahwa Salah sebaiknya hanya meninggalkan Liverpool ketika ia tak lagi menjadi starter reguler. Barcelona bersiap menghadapi jendela transfer Januari yang penting dan menaruh perhatian pada Nathan Ake. Klub ingin mencari pengganti Andreas Christensen di lini belakang. Kondisi financial fair play membatasi gerak pasar Barcelona. Mereka kemungkinan hanya bisa mendatangkan pemain dengan skema pinjaman. Klub Katalan tidak ingin sembarang bek tengah. Mereka menginginkan pemain yang bisa memberikan kualitas tinggi dan kontribusi jangka panjang. Nathan Ake dari Manchester City muncul sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan. Pemain asal Belanda ini menawarkan pengalaman dan fleksibilitas di lini pertahanan. Kepercayaan diri tengah menyelimuti skuad Arsenal jelang paruh musim. Posisi puncak di Premier League dan Liga Champions membuat The Gunners berada dalam situasi yang jarang mereka nikmati dalam beberapa tahun terakhir. Musim ini juga membawa tekanan tersendiri bagi Mikel Arteta. Selama 6 tahun menangani Arsenal,
Satu-satunya trofi mayor yang diraih sang pelatih adalah Piala FA 2020. Di tengah konteks itu, keyakinan internal mulai terdengar lantang. Bek Arsenal, William Saliba, secara terbuka menyatakan bahwa timnya memiliki peluang untuk meraih 4 gelar sekaligus musim ini. Florian Wirtz belum menunjukkan performa terbaik sejak bergabung dengan Liverpool pada musim panas lalu. Gelandang muda Jerman itu datang dengan ekspektasi tinggi, namun awal karirnya di Anfield berjalan tidak mulus. Sorotan terhadap Wirtz semakin menguat karena statusnya sebagai rekrutan mahal dan pemain kunci timnas Jerman. Meski begitu, tekanan yang ia terima dinilai masih relatif terkendali. Pandangan tersebut disampaikan legenda Jerman, Thomas Muller, yang menilai situasi Wirtz akan jauh berbeda jika ia memilih Bayern Munich ketimbang Liverpool. Florian Wirtz bergabung dengan Liverpool pada Juni lalu setelah klub Inggris itu menebusnya dari Bayer Leverkusen dengan nilai transfer yang sangat besar. Kepindahan tersebut membuat ekspektasi publik langsung melambung. Namun, pemain berusia 22 tahun itu belum mencetak gol dalam 22 penampilan di semua kompetisi bersama tim asuhan Arne Slot. Kontribusinya pun kerap dinilai belum sepadan dengan banderolnya. Meski demikian, Wirtz mulai menunjukkan tanda kebangkitan ketika mencatat assist liga pertamanya dalam kemenangan 2-1 atas Tottenham Hotspur. Ia memberi umpan kepada Alexander Isak sebelum striker Swedia itu mengalami cedera patah kaki. Xabi Alonso menghadapi periode yang menantang di Real Madrid setelah awal musim yang impresif. Tekanan mulai terasa seiring hasil yang menurun dan sorotan tajam di Bernabeu. Situasi ini tak lepas dari ekspektasi tinggi yang melekat pada klub raksasa Spanyol tersebut. Setiap hasil negatif langsung memicu spekulasi, termasuk soal masa depan sang pelatih. Kini, penyebab tekanan itu mulai terkuak. Mantan rekan setim Alonso di timnas Spanyol, CSC Fabregas, membeberkan masalah besar yang menurutnya menjadi sumber utama kesulitan sang pelatih. Manajer Manchester United, Ruben Amorim mengomentari spekulasi masa depan Kobbie Mainoo. Ia menyebut bahwa sang gelandang bisa pergi dari Old Trafford jika Setan Merah mendapatkan penggantinya. Sudah beberapa bulan terakhir, Mainoo dirumorkan akan cabut dari MU. Penyebabnya karena sang gelandang tidak mendapatkan jam bermain yang reguler di Setan Merah. Beberapa klub top Inggris dan Eropa dikabarkan berminat mendapatkan jasa Mainoo di musim dingin ini. Namun kabar terbaru yang beredar menyebutkan bahwa MU memblokir kepindahan Mainoo di musim dingin nanti. Ketika dikonfirmasi mengenai rumor itu, begini jawaban Amorim. Jika kami tidak mendapatkan penggantinya, maka kami sulit melepaskan pemain kami di bursa transfer nanti, buka Amorim. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya, agar tidak ketinggalan berita bola terbaru setiap hari.